Halo, assalamualaikum. GWM Tank 500, ya mobil yang lumayan hangat menjadi topik pembicaraan beberapa bulan belakangan ini, dan saya sebenarnya dapatnya ini rada telat ya gitu, yang lain sudah pada review. Nah tapi saya penasaran banget sama mobil ini gitu, karena banyak sekali feedback positif dari media-media di Indonesia maupun di luar negeri. Dan ya jadi alhamdulillah sekarang baru dapat kesempatan untuk review, dan sekilas mobil ini wow. Keren banget ya. Memang sekarang brand Cina itu nggak bisa dipandang sebelah mata ya gitu ya. Ini brand Cina guys, GWM Great Wall Motor dari Cina, tapi dari segi kualitas, dari sejauh mata memandang ya gitu, ini bagus banget gitu. Lihat nih, banyak orang yang baru pertama kali ngeliat mobil ini itu nggak percaya bahwa ini itu mobil Cina gitu. Banyak yang ngira mobil ini tuh mobil Amerika, ya emang masalah juga sih. Nah dari depannya itu mirip banget sama Dodge Ram gitu. Nah jadi mobil ini tuh unik. Dia itu mengambil beberapa desain Q atau bahasa desain dan beberapa inspirasi dari beberapa mobil. Contohnya grill depan ini mirip banget sama Dodge Ram. Nah, kemudian kalau kita lihat ke samping ini, kalau kita deketin, nah, ada electric footstep seperti di Range Rover. Dan kalau kita lihat dari wheelbase-nya itu ukurannya 2850. Nah mungkin yang suka off-road itu udah mulai paham ya, ini ngambil dari mana. Ya betul, dari Toyota Land Cruiser. Jadi Toyota Land Cruiser itu dari pertama kali keluar itu wheelbase-nya sudah 2850 mm gitu. Dan jadi maka itu Toyota kayaknya sudah paham bahwa itu adalah wheelbase yang ideal untuk off-road gitu. Nah oke, kita lanjut ke belakang. Nah ke belakang ini desainnya itu mirip banget sama Nissan Patrol gitu. Jadi udah ada berapa mobil tuh, depannya mirip Dodge Ram, terusnya wheelbase-nya udah kayak Land Cruiser, electric footstep-nya mirip Range Rover, belakangnya kayak Nissan Patrol gitu. Nah untuk peleknya ini jari-jari ya mirip-mirip Lincoln Navigator lah ya menurut saya gitu. Nah jadi sebenarnya sih nggak salah ya gitu. Nah cuman menurut saya desainnya kurang original aja gitu. Tapi GWM somehow berhasil mengeksekusinya dengan baik gitu loh. Jadi mobil ini nggak abal-abal menurut saya. Dari segi quality bagus banget tuh, lihat. Untuk jumlah chrome juga menurut saya jumlahnya nggak kebanyakan, nggak terlalu lebay gitu, tetap elegan. Dan mobil ini tuh cocok banget untuk memuaskan dahaga orang Indonesia ya gitu, yang suka mobil yang tampangnya tuh yang gagah dan mewah seperti ini gitu. Ini banget gitu, cocok banget untuk jadi mobil-mobil pejabat, apalagi warnanya hitam seperti ini gitu. Nah di Indonesia ini hanya ada 3 warna pilihan, yaitu hitam, silver sama putih gitu. Nah yang mayoritas itu mobil yang banyak dipilih pasti yang warna hitam. Nah ini adalah logonya, logo tank sebenarnya ya, ini bukan logo GWM. Nanti logo GWM itu ada di belakang. Dan untuk kuncinya itu seperti ini nih. Ini ada logo tanknya juga, mirip logo T-nya itu. Dan kemudian dia itu bentuknya seperti tank gitu sebenarnya gitu. Lucu ya gitu. Nah untuk mesinnya berkapasitas 2000 cc, 4 silinder turbo yang bertenaga 342 horsepower dan 648 Nm. Nah itu dibantu dengan electric motor yang kalau nggak salah tuh size-nya 1, sekian kWh ya gitu. Jadi mobil ini hybrid. Nah untuk di Indonesia sayangnya kita hanya ditawarkan untuk satu pilihan mesin, yaitu yang ini 2000 cc 4 silinder turbo hybrid. Nah di luar negeri itu ada pilihan 3000 cc V6 twin turbo yang horsepower sekitar 300-an di atas yang versi ini, dan kemudian ada yang versi plug-in hybrid, dan itu yang paling kenceng. Nah nanti kita tes performanya gimana ya. Jadi mesin ini, GWM ini adalah mesinnya bensin saudara-saudara gitu. Jadi di mana mobil ini tuh sebenarnya kompetitornya itu
seperti Ford Everest, Toyota Prado, kemudian ada Hyundai Palisade, dan di harga sekitar 1 miliaran, dan ini mobilnya harganya 1,196 M ya, yang menjadikan mobil ini itu mobil brand Chinese dan ya dari GWM juga yang menjadi paling mahal dan paling mewah mobil ini, dan yang paling besar gitu. Ini dimensinya besar banget loh. Lebarnya itu sekitar 1,9, lebar tingginya 1,9. Kemudian untuk wheelbase-nya itu sekitar kemudian untuk panjangnya itu sekitar 5 meter, lebih dari 5 meter. Nah, sebenarnya itu 5 meter karena ditambahin konde ini ya gitu. Jadi 5 meter lebih gitu. Tapi mobil ini gede sih gitu, lebar 1,9, dan menurut saya untuk jalan Jakarta itu rada kegedean sedikit gitu untuk masuk gang gitu. Tapi nanti kita lihat karena ini tuh mobilnya tinggi, jadi mempunyai semoga visibilitasnya bagus juga, kemudian duduknya commanding ya seperti Jeep 4x4 pada umumnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, tadi pas masuk dalam kuncinya udah di kantong saya, dan ini tuh udah langsung otomatis keluar ya gitu. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, langsung kita nyalain aja. Ini start stop buttonnya ada kayak kristal-kristal gitu, elegan banget. Nah, ini ada musik penyambutnya. Ya, ini ada musik penyambutnya, jadi mobil ini belum syar'i ya. Masih ada musik kayak gini, Masya Allah. Ya, jadi impresi pertama ketika saya masuk mobil ini itu langsung wah, terasa mewahnya dapat banget ya gitu. Pertama, mobil ini dilengkapi dengan panoramic sunroof, dan ini bukanya seperti ini, dan sayangnya ini belum otomatis ya, jadi saya harus nahan sampai sunroofnya itu kebuka sampai belakang gitu. Nah, ini menurut saya salah satu kekurangan mobil ini ya gitu. Nah, kemudian ini interiornya. Nah, ini materialnya, wow, ini menurut saya materialnya lebih baik daripada mungkin kebanyakan mobil Eropa atau mobil Jepang ya. Ini premium banget, semua soft touch. Ini soft touch. Terus juga sentuhan wood panel juga sangat-sangat high quality bisa dibilang gitu ya. Ini speakernya dari Infinity. Kemudian lihat nih, metal-metal lah, ada ambient lightingnya. Kemudian ini setirnya juga enteng. Nah, balutan kulitnya itu juga terasa sangat-sangat premium gitu. Nah, ini joknya terbuat dari Nappa leather ya, Nappa leather, terus dia quilted gini, ada patternnya gini. Nah, untuk kualitas kulitnya sih bagus ya gitu memang, tapi nggak sebagus kulit Eropa gitu. Tapi menurut saya ini di atas mobil-mobil kayak Hyundai atau Toyota, ini bagus banget sih kulitnya gitu. Ya, jadi ini mewahnya dapat banget ya. Bahkan ada jamnya yang ada kesannya GWM Tank, ini kayak seperti Bentley gitu ya kalau menurut saya. Dan yang sisi positifnya ini masih ada tombol-tombolnya, dan tombol-tombolnya saya suka banget nih, feel-nya tactile banget. Tombolnya tuh kerasa mahal aja gitu. Ditekan itu ada bobotnya gitu loh, dan semuanya juga rasanya terasa premium gitu. Ini saya coba goyang-goyangin juga sangat firm. Nah, ini tuas persnelingnya mirip-mirip pesawat ya, keren banget nih. Ya, ini menurut saya sih mobil minimal tuh ada tuas persneling yang nggak kayak kebanyakan mobil zaman sekarang kayak BMW, kayak Porsche. Itu tuh sekarang kecil banget, bener-bener nggak kelihatan sama sekali, jadi feel-nya tuh kurang gimana gitu, apalagi mobil kayak GWM Tank gini. Dan kemudian untuk joknya itu dia udah ventilated seats, bisa 8 way, ada 8 adjustability-nya. Dan menurut saya ini joknya nyaman banget, bahkan lebih nyaman dari Land Cruiser 300. Yes, lebih nyaman dari Land Cruiser ya. Ini saya juga kaget gitu. Dan untuk posisi nyetirnya itu dia sebenarnya pas sih menurut saya. Jadi duduknya tuh sebenarnya commanding,
cuman dia bisa duduk rendah juga. Nah saya tuh lebih suka di tengah gitu, jadi commandingnya dapat, tapi juga lebih rendah dikit itunya juga bisa dapat gitu. Jadi untuk perjalanan jauh itu nggak bikin pegel gitu. Nah itu yang salah satu hal yang saya suka dalam GWM Tank ini. Nah kemudian yang menarik lagi adalah screen-nya ini nih. Screen-nya ini ukurannya 14,6, gede banget, ada Apple CarPlay, Android Auto. Kemudian ya ngomongin 4x4-nya, ini ada 4x4 off-road mode-nya. Nah ini fiturnya banyak banget ya, bahkan kameranya lengkap juga. Dia ada the tank turn yang nanti kita akan bahas turning radiusnya, ada tire pressure monitor, ada wading detection. Jadi ini kalau misalnya lewat banjir bisa tahu ini kira-kira tuh banjirnya tuh setinggi apa gitu loh. Nah ini maksimalnya 0,9. Nah ini lumayan tinggi loh. Setahu saya itu yang paling tinggi itu Range Rover ya, Range Rover Defender atau Vogue gitu saya lupa. Itu wadingnya bisa sekitar 1 meter gitu. Jadi lumayan tinggi. Ini proper banget loh. Kemudian juga untuk 4x4 lengkap, ada rear and front diff locker, semuanya dioperasikan dengan tombol ya. Ini ya tentunya ini approach-nya lebih ke luxury ya, bukan ke apa utilitarian gitu. Jadi mobil ini tuh 7-seater ya, 7-seater. Untuk jok row keduanya itu lumayan nyaman ya. Dia bisa recline, dan untuk legroom dan headroomnya juga lumayan bagus ya. Meskipun ada panoramic sunroof. Biasanya kalau mobil yang ada panoramic sunroof itu dia agak sempit. Nah ini oke. Nah tapi untuk row ketiganya itu rada sempit gitu. Nah yang saya kurang suka di interior ini adalah digital driver display clusternya. Nah ini menurut saya terlalu simple ya, dan rasanya nggak natural aja gitu, karena dia cuman nunjukin angka doang ya gitu, angka doang. Nah di sini ada, sebentar, di sini ada speednya. Di sini untuk sebelah kanannya bisa ada RPM, bisa tahu power outputnya nanti sekarang. Jadi masih pakai setengah baterai, setengah mesin. Nah ada tire pressure monitor, terus ada odometer dan fuel consumption. Nah tapi untuk yang sebelah kirinya itu nggak bisa di customize dan cuman angka doang gitu. Nah saya terus terang rada kecewa ya gitu, karena ya bukan pada speedometer pada umumnya gitu, dan terasanya sangat nggak natural gitu. Dalam arti biasanya kan speedometer ada minimal ada jarum atau ada apa ya, kayak mungkin digital tachometer kayak zaman sekarang ya, mungkin kayak ada grafis atau apalah gitu. Nah ini tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi apa mungkin mereka terinspirasi dari tank ya, mungkin speedometer tank yang asli gitu yang buat perang tuh kayak begini gitu. Tapi saya sih berharap mungkin yang versi faceliftnya mungkin bisa lebih di customize gitu, mungkin ada jarumnya, atau mungkin bisa banyak dirubah gitu, kayak Mercedes-Benz gitu kan banyak banget tuh ininya gitu. Padahal udah full digital dan resolusinya tuh tajam gitu loh. Jadi menurut saya ini masih bisa dioptimalkan gitu. Nah kemudian ambient lightingnya juga ada 64 warna ya kalau nggak salah ya. Nah ini ada sentuhan soal bintang-bintang nih, saya sebenarnya kurang suka ya. Kurang classy aja sih gitu, kurang elegan ya menurut saya. Tapi sisanya interiornya masya Allah mantap. Feels at home, lega, nyaman, visibility-nya juga oke, dan kayaknya enak buat ajak jalan jauh. Nah sekarang kita akan coba test drive. Impresi ini saya akan melakukan di dalam kota aja, karena ya sejujurnya mungkin mayoritas pemilik GWM Tank 500 itu kebanyakan pasti akan pakai di kota aja gitu. Nah kalau untuk review off-roadnya bisa nonton channelnya JJ Logi.
Oke, hal pertama yang saya ingin highlight adalah ketika masuk mobil ini terus langsung nyetir itu nggak butuh lama waktu untuk penyesuaian ya. Mobil ini surprisingly very easy to drive gitu. Visibilitasnya bagus, terus juga ujung-ujungnya kelihatan, posisi duduknya tuh commanding dan juga bisa rada relax dan rada rebah gitu yang saya tadi bilang di awal gitu. Dan jadi ini menurut saya plus point banget gitu, karena di perkotaan itu jadi bikin pede, dan untuk di luar kota jadi bikin nggak pegel gitu. Jadi ini untuk posisi nyetirnya enak banget gitu. Nah kemudian untuk setirnya itu enteng, tapi nggak terlalu enteng gitu. Ada bobotnya juga menurut saya pas. Jadi dia ada settingannya, ada yang comfort, ada yang sport. Nah menurut saya nih yang settingan comfort nih udah pas gitu. Dan untuk mobil leather frame biasanya kan kalau kita belokin kanan kiri itu tuh dia rada kopong ya gitu pada umumnya. Nah karena mobil ini pakai EPS, Electronic Power Steering Wheel, jadi dia itu nggak kopong, padat banget gitu. Dan untuk standar mobil leather frame itu menurut saya lumayan direct ya steeringnya. Jadi ini menurut saya plus point yang sangat bagus ya gitu. Dimana biasanya tuh mobil leather frame tuh speleng, terus juga kalau misalnya slap step di tol itu tuh kita jadi nggak pede gitu, dan tikungan apalagi gitu. Karena ini tuh mobilnya enak banget gitu. Dan biasanya pada umumnya juga mobil Cina itu punya steering yang blend gitu, yang flat dan nggak ada feedback sama sekali gitu. Dan ini menurut saya mobil Cina yang steering feel-nya tuh ya sangat oke gitu, bahkan lebih baik dari kebanyakan mobil yang pakai EPS gitu. Dan kemudian dari segi road noise dan vibration, biasanya kita kalau naik SUV leather frame 4x4 itu pas kita starter getar mesinnya, karena kebanyakan itu mesinnya diesel dan ini mesinnya bensin gitu. Bensinnya minimal juga round 92 dari GWM ya, dan di pintunya tuh ada tulisan round 92. Jadi pertama saja udah cukup gitu. Wah ini enak banget sih gitu. Nah untuk getaran mesinnya sendiri itu sangat-sangat minim, bahkan hampir nggak ada getaran ya kalau dari mesinnya gitu. Karena saya lihat tuh firewall-nya cukup tebal, terus juga apa ya, suara dari luar juga sangat kedap gitu. Suara dari ban ya masih kena dikit, cuman sangat-sangat minim. Dan mungkin dibantu juga ban ini tuh udah dibalut oleh Continental Cross Contact ya dari pabrik. Ini wah mantap sih gitu, beli mobil langsung dapet Continental gitu. Nah Continental ini tuh terkenal emang bannya apa lebih ke empuk ya gitu, terus dia meminimalisir road noise gitu. Jadi untuk kekedapan mobil ini sangat bagus, getaran juga sangat minim. Jadi kalau mungkin untuk pecinta Innova bensin ya, kayak orang kaya lama gitu, meskipun boros, nah ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif pengganti Innova bensin ya menurut saya gitu. Karena mostly sekarang SUV ya diesel ya gitu. Nah kemudian ya balik lagi ke soal steering ya, sorry tadi saya skip. Jadi mobil ini tuh sangat easy to drive, dan turning radius tuh sangat-sangat bagus gitu. Kalau saya nggak salah itu turning radiusnya itu hanya 5,6 meter, dan itu lebih bagus dari Yaris Lele atau Range Joker itu yang turning radiusnya itu parah gitu. Jadi enak banget buat manuver di tengah kota itu enak. Padahal mobil ini tuh panjangnya lebih dari 5 meter termasuk konde, dan lebarnya 1,9, dan yang menurut saya tadi di awal itu tuh rada sedikit terlalu lebar untuk di Jakarta untuk masuk gang. Tapi ternyata pas saya nyoba nyetir daily itu sama sekali enggak gitu. Parkirnya gampang, terus juga apa ya, karena dibantu kamera 360 yang jelas banget gitu, dan banyak sekali angle-nya, jadi bisa dibilang hampir nggak ada blind spotnya gitu. Nah kemudian yang menurut saya salah satu kekurangan ya dari mobil ini adalah sistem hybridnya. Nah jadi sistem hybridnya ini itu dikawinkan dengan transmisi 9-speed auto. Jadi itu hybridnya tuh menempel ke transmisi gitu. Dan di kecepatan rendah kayak misalnya di dalam komplek atau di perkotaan itu sedikit mengganggu, dalam arti untuk
ketika dia switch dari mode hybrid ke bensin itu sebenarnya smooth gitu. Tapi kadang dia RPM-nya terlalu tinggi gitu, sekitar 1900, 2000 dan kadang bahkan lebih dari 2000 gitu. Dan jadi hal itu membuat mobil ini tuh sedikit boros ya menurut saya untuk mobil hybrid ya. Untuk luar kota saya dapat sekitar 110. Kemudian untuk Dalkot itu dia sekitar di bawah 110 lah gitu. Jadi menurut saya mobil hybrid ini, untuk ukuran mobil hybrid itu rada boros ya segitu ya gitu. Nah untuk kapasitas tangkinya mobil ini sekitar 75 atau 80 liter, jadi cukup besar ya. Tapi saya sebenarnya sedikit berharap mobil ini tuh bisa lebih irit lagi ya. Mungkin yang versi plug-in hybrid itu lebih irit ya gitu, dan lebih kencang juga sih pastinya gitu. Namun yang pasti itu lebih berat, dimana mobil ini itu sudah cukup berat ya. Mobil ini tuh beratnya 2,5 ton gitu, dan mesinnya hanya 2000 cc 4 silinder turbo hybrid. Dan mungkin di long term itu akan menjadi concern ya menurut saya gitu, karena dengan bobot seberat itu dan mesin kecil itu, meskipun dibantu dengan baterai hybrid ya, itu mesinnya otomatis akan lebih bekerja keras gitu. Jadi untuk daya tahannya itu ya walau alam bisawab ya, kita belum tahu. Ya kita lihat 5 tahun ke depan gimana. Tapi overall mobil ini build quality-nya sangat-sangat bagus menurut saya. Plat-platnya tebel, banyak soft touch, terusnya juga. Nah yang saya suka lagi itu screen-nya gede banget. Ini 14,6, jadi sedikit di bawah 15 inci. Ini gede banget, terusnya tajam layarnya. Ngelihat Google Maps itu puas banget pokoknya, benar-benar detail ya. Insya Allah nggak mungkin nyasar kalau ngeliat maps di screen ini gitu. Dan kemudian juga banyak, bisa dibilang gimmick juga ya, banyak gimmicknya juga di screennya. Banyak fitur-fiturnya, kayak misalnya anehnya ada drift mode, ada high speed off-road. Nah itu kita belum tes itu mode-mode itu apakah benar bisa atau enggak. Tapi ya untuk mobil di harga 1,196 ya, hampir 1,2, ini menurut saya banyak banget gitu, sangat-sangat value for money banget gitu, Insya Allah. Ya jadi kesimpulannya kalau menurut saya, di harga 1,196M gitu, mobil ini sangat-sangat value for money. Worth it apa enggak? Menurut saya worth it sih mobil ini gitu. Kalau misalnya Anda masih nggak yakin, saya saranin untuk test drive aja gitu kan. Karena mobil ini ya untuk mobil Cina memang udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi ya gitu. Mereka kayaknya udah belajar sangat banyak ya dari kompetitor, dan sebenarnya GWM sendiri itu di Cina udah ada dari tahun 1980 gitu. Nah, tapi mungkin kebanyakan orang di Indo itu ya karena baru tahu ya GWM, kayak baru launching tuh Gias 2023 gitu. Tapi ya mobil ini menurut saya worth to buy ya gitu. Dan ya mungkin kalau ada rezekinya juga saya pengen beli mobil ini yang warnanya silver, itu beda banget gitu, karena kebanyakan orang beli mobil ini tuh warna hitam. Oke, sekian review GWM Tank 500. Mohon maaf jika ada salah tutur kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.